Baik, Bapak Ibu, saya mau mengantarkan KPI ini juga dengan klausul ISO ya. Buat Bapak Ibu yang sudah certified ISO 9001 2015, di klausul 6 itu ada sasaran mutu ya, 6.2 disebutkan sasaran mutu dan rencana untuk mencapai. Ya, deskripsinya di 621 disebutkan organisasi ya membuat sasaran mutu yang relevan dengan fungsi, tingkat dan proses-proses yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu. Ya. Jadi artinya gini Bapak Ibu, walaupun perusahaan Bapak Ibu belum certify ISO 9001 tapi sudah melaksanakan ya KPI apapun metodenya, mau balance scorecard, small group activity ataupun sasaran mutu lain, ini nggak peduli. Tapi begitu Ibu praktekin, Bapak Ibu praktekin sudah bisa membantu perjalanan ISO. Jadi implementasi klausul 621 itu adalah bagaimana kita membuat KPI ya dengan metode apapun ya. Jadi artinya Bapak Ibu belajar KPI ini sebenarnya sudah menjalankan satu klausul di ISO. Kalaupun Bapak Ibu dimulainya dari belajar ISO baru membuat KPI juga no problem. Ya, telur sama ayam mau duluan mana nggak peduli. Yang penting Ibu Bapak sudah praktek ya, sudah memahami dan dipraktekin ya. Ini klausul ISO. Baik. Sekarang pertanyaan pertama, gimana Pak? Saya baru belajar cara bikinnya gimana. Oke, saya kasih tahu ya cara bikinnya. Oke. Bapak Ibu ya, kalau saya tanya apakah di perusahaan nggak punya job desk? Ya, coba saya mau tanya lagi yang membuka video siapa lagi ya? Ini rata-rata ditutup ya videonya ya. Oke, Pak Said MIM. Ah, ini Iya Pak, halo. pakai kaos merah biasanya berani berpendapat nih ya. Pak Said, pertanyaan saya simpel saja Pak. Bapak masih bekerja atau sudah tidak bekerja Pak? Mungkin entrepreneur gitu Pak? Saya masih kerja Pak. Oke, pertanyaan saya di tempat Bapak apakah tidak ada job desk? Ada Pak. Oke, saya nggak bertanya lebih detail ya, efektif enggak, apakah sudah lengkap enggak, tidak ya. Intinya Bapak Ibu sudah punya job desk, oke, pegang dulu job desk itu. Kemudian saring, ya, turunkan ke bawah apa job desk utama. Ya, ayo kita refleksi ke pekerjaan kita nih yang kalau Bapak Ibu sebagai employee. Ya, tapi kalau di sini ada sebagai business owner, ya kan? Coba pikirkan salah satu karyawan Bapak yang sudah punya job desk. Misal katakan job desk direksi, job desk GM misalnya, ya. Punya job desk, turunkan job desk utamanya apa aja. Jadi job desk penting dari sebuah jabatan itu apa? Ya. Setelah itu, Bapak Ibu, baru kita tentukan KPI-nya. Ya. Oke, saya ambil contoh paling penting nih, Bapak Ibu, yang paling mudah bukan paling penting, ya. Office boy, ya. Office boy jangan pernah diremehkan ya Bapak Ibu pekerjaannya dan dia juga wajib di KPI-kan. Oke, misal kita bilang dia wajib mencuci gelas, piring, garpu, sendok dan teman-temannya 1 hari sekali. Ya, clear ya. Kalau dia juga mungkin mencuci sampai 3-4 kali, waduh kasihan banget tuh ya 1 hari kerja pulang gempor tuh badannya ya. Jadi cukup sekali. Nah, ketika kita menetapkan oke, berarti frekuensi membersihkan gelas, piring, garpu dan teman-temannya targetnya 1 kali sehari. Oke, gampang ya Bapak Ibu. Job desk-nya sudah ada, langsung ditentukan berarti apa? Frekuensi membersihkan garpu dan teman-temannya 1 kali sehari. Ya, kita akan menilai dia tidak perform ketika gitu ya, seorang office boy atau office girl tidak membersihkan garpu dan teman-temannya dalam 1 hari sekali. Ya, gampang kan ya? Pokoknya kalau gelas masih kotor, oh sudah, pasti ada yang tidak membersihkan. Nah, masalah kalau bagaimana Pak OB, OG nggak masuk, siapa yang membersihkan? Itu bukan ranahnya KPI. Ya, ranahnya KPI pokoknya siapapun yang menyatakan dia tim dari kebersihan, gitu ya. Tim OG-OB kan kita bilang salah satu tim kebersihan ya, Bapak Ibu di perusahaan. Harus ada yang membersihkan. Oke. Kedua, misal kita anggap kita sedang membuat KPI security. Ya, saya mulai dari posisi-posisi yang mudah. Ya, jadi supaya memahaminya dengan gampang. Oke. Salah satu tugas ya job desk-nya security adalah ya menutup gitu ya, menutup pintu area pabrik kalau dia manufaktur ya kan ketika karyawan sudah tidak ada yang bekerja. Ya, misalnya nih, ini nih KPI dia. Jadi supaya kalau itu malam gitu ya, misalnya ini perusahaan cuma shift 2 begitu ya. Jadi jam 7 sampai jam 3 siang, kemudian jam 3 siang sampai jam 11 malam gitu. Supaya keamanannya terjaga gitu ya.
Ketika security tidak melakukan penguncian pintu pabrik ketika karyawannya pulang, maka KPI-nya sudah merah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, tidak ada yang sulit. Kita belum sama sekali ngomong balance scorecard ya. Saya belum menyinggung balance scorecard. Jadi KPI secara umum punya job desk, ambil job desk utamanya, tentukan jadi KPI. Ya, ini sangat mudah. Ya, sangat mudah. Oke, kita lanjut lagi. Ya, oke, ini saya nggak terlalu dalam untuk membahas ini. Kadang-kadang gitu ya, suara dari klien itu membilang gini, Pak, nanti job desk apa yang bikin? Sudahlah, kita nggak usah jadi berdebatan. Ya, yang lead itu HRD, yang memberikan banyak masukan itu adalah usernya. Jadi misalnya staff purchasing, kira-kira siapa yang bikin? Ya sudah, minta tolong supervisor purchasing atau manajer purchasing. Ya, Bapak Ibu, ya. Kalau ada atasan yang tidak mampu membuat job desk bawahannya, maka kepemimpinannya harus direview, Pak, Bu. Harus dikaji ulang, cocok nggak dia duduk di situ. Ya, jadi aneh sekali gitu. Jadi seorang atasan tidak bisa bikin job desk bawahan, tapi nyuruh bisa, bikin job desk nggak bisa. Nah, ini bagaimana ini? Ya, bisa ditertawakan dunia. Ya, nyuruh bisa, tetapi bikin job desk-nya nggak bisa. Ini bahaya, ya, gitu. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini saya skip aja karena keterbatasan waktu. Format job desk juga saya rasa Bapak Ibu sudah banyak macamnya, ya. Nah, saya mau bahas tentang ini, ya. Apa sih pentingnya visi, misi, value, kebijakan mutu ya bagi sebuah pembuatan KPI? Oke. Bapak Ibu di perusahaannya tentu punya visi, misi ya, kemudian juga punya value ya atau kebijakan mutu kalau kita sudah ber-ISO ya. Nah, itu semua Bapak Ibu ya bisa membuat satu referensi ya, satu tambahan pegangan untuk memasukkan itu ke dalam KPI yang relevan sama pekerjaannya. Ya, jadi misal gini, kita di kebijakan mutu wajib, Pak, bagaimana kita mempertahankan kepuasan pelanggan. Oke, kepuasan pelanggan kita definisikan. Misalnya, oke, nggak ada NCR, Pak, atau non-conformance report. Oke, tidak ada pengiriman yang terlambat, Pak. Oke, tidak ada pengiriman proposal penawaran harga yang terlambat, Pak. Oke, tidak ada pembelian yang tidak bagus, Pak. Oke, definisikan saja. Nah, kalau sudah definisikan, kepuasan pelanggan kita bagi. Ya, oh oke, definisi yang ini berarti ke bagian marketing. Yang bagian ini ke bagian produksi, yang ini ke bagian QC, yang ini ke bagian proses HRD misalnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, visi, misi, value maupun kebijakan mutu juga bisa menjadi ya referensi dalam kita membuat KPI. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, saya mulai masuk tajam nih di nomor 3 yaitu pengantar balance scorecard itu sendiri ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, saya mau juga remind sedikit dong misalnya ke siapa ya di sini ya. Videonya banyak yang ditutup. Misalnya Ibu Dwi dari RSMU. Apakah bisa dibuka mic-nya Ibu Dwi? Halo Ibu Dwi. Oke, saya lewatkan ke Desi Sibarani. Ya, Ibu Desi Sibarani, apakah bisa dibuka mic-nya, Bu? Iya, Ya, aduh. Pak. Iya, ini kuning menyala ini. Bu, merimain saja. Tadi Ya, Pak. KPI yang sudah di-opening sama Pak Putra, masih ingat, Bu, singkatannya? Tadi ketinggalan. Oh, ketinggalan ya, Bu, ya. Ini bukan Komisi Penyiaran Indonesia ya, Bu. Indonesia. Ya, kalau Komisi Penyiaran itu banyak Lupa, yang Pak. banyak yang menegur-negur acara TV itu KPI ya. Nah, kita KPI di sini adalah Key Performance Indicator. Performance indikator. Ya. Jangan sampai lupa nih. Iya, Karena Pak. bagian kita memahami sesuatu dari hal yang sederhana. Ya, jangan pernah paksa diri kita memahami sesuatu yang besar, tapi sederhananya aja kita nggak ngerti. Ya, itu harus alami Bapak Ibu. Jadi Ya. misalnya gini, selesai nanti 11:30, misalnya Senin, atasan Bapak Ibu nanya, kamu webinar KPI ya, apa singkatan KPI? Aduh lupa Pak, itu udah nggak asik lagi tuh nanyanya. Ya, kalau dari hal yang sederhana nggak hafal, atasan juga akan merasa pesimis kalau menanyanya yang lebih tajam. Ya, oke, ini KPI. Kedua, ya. Jadi maksudnya gini, Key Performance Indicator kalau kita sederhanakan aja Bapak Ibu, indikator kinerja kunci. Kinerja.
Ya, indikator kinerja kunci ini juga sebenarnya bahasa-bahasa seminar Bapak Ibu yang Ya. kadang-kadang pengertiannya bahasa surgawi banget gitu loh ya. Nah, kalau kita mau sederhanakan gini aja, udah target kerja simpel. Nah, itu biasanya Ya. target kerja, Pak. Ya, Bu. Jadi nanti jangan lagi kalau ikut webinar membicarakan hal-hal yang nggak prinsipil. KPI menurut kamu apa? Target kerja? Oh, salah, nggak gitu. Ini loh menurut webinar Pak Pri adalah indikator yang memberikan informasi. Aduh, ya jangan ribut kepada hal-hal yang tidak prinsipil. Ya, oke, itu indikator KPI ya. Kedua, Bapak Ibu, kalau kita sandingkan dengan BSC, ya BSC ini bukan Bumi Serpong Club ya, Ibu siapa tadi? Ibu siapa Mbak Sipa? Ya, Ibu yang barusan ya, itu bukan bukan Bumi Serpong Club ya Bu ya, tetapi adalah balance scorecard. Oke. Balance scorecard itu tools yang digunakan untuk mengukur target kerja dengan 4 perspektif. Ya, dengan 4 perspektif. Nah, perspektifnya apa? Yang ada dalam kurung. Ya, F itu adalah finansial, kemudian yang C adalah customer, IP adalah internal process, dan LG adalah learning and growth. Ya, oke, itu isinya apa aja kita buka pelan-pelan. Ya, oke, sedikit dulu menambahkan, Bapak Ibu, kalau ditanya, ya, kenapa kita ber-KPI? Ya, ini banyak nih, ya, fungsinya. Menerjemahkan strategi jadi bahasa yang sederhana, mengaitkan dan menyelaraskan organisasi dengan strategi. Ya, sampai terakhir Bapak Ibu di situ disampaikan menyediakan kendaraan bagi top manajemen untuk memobilisasi perusahaan. Ya. Jadi CEO kita nih, big boss kita, Bapak Ibu, kalau yang ada dalam corporate ya kan, kita ini kendaraan mereka. Namanya kendaraan itu kalau dinaikin harus jalan nggak, Mbak? Harus jalan nggak sih Mbak Siva? Harus jalan, Pak. Harus jalan. Nah, supaya jalannya bagus, maka KPI diberikan. Nah, KPI itu nanti kalau dijalankan dengan baik, ada yang menjadikan itu sebagai dasar kenaikan gaji. Jalan kita nggak bagus, jangan minta naik gaji besar. Ya Bu, Bapak, jadi kita harus fair juga terhadap performa kita gitu loh. Jadi kita semua ini adalah kendaraan ya bagi top manajemen. Kemudian berikutnya adalah oke. Yang pertama ya, perspektif finansial. Kita bilang balance scorecard ya. Perspektif pertamanya adalah finansial ya. Nah, ini juga saya pakai bahasa-bahasa seminar dulu deh ya, mengukur hasil optimal yang dapat diberikan pada pemegang saham ya. Ini bahasa-bahasa seminar, tapi paling gampang gini aja Bapak Ibu ya. Di finansial ya, nanti saya gini deh, membukanya dari sini dulu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ya, finansial itu paling gampang terbagi atas 2 prinsip besar ya. Yang namanya profit center dan cost center ya. Bapak Ibu pernah mendengar itu? Coba saya mau tanya dulu Pak Faisal. Nah, Ada Pak Faisal? Iya Pak Pri, Assalamualaikum. Ya, ini tadi saya lihat gambarnya keluar masuk orangnya kumpul ya Pak ya. Iya Pak Pri. Ya, Pak Faisal boleh sedikit mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, profit center dan cost center apa yang Bapak ketahui Pak? Ya Pak Faisal? Iya loh Pak Pri. Ya. Bisa dibantu Pak? Halo? Ya, mendengar suara saya Pak? Putus-putus ya Pak? Mungkin sinyalnya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau udah bagus. Nah, tadi saya lihat juga di layar Zoom ada Pak Andri dari PT DNP nih. Pagi Pak Andri. Pak Andri. Oke, mungkin lagi jauh dari Zoom ya. Ini aja yang sudah terlihat nih ya. Ibu Septina. Iya Pak, Iya, Ibu sharing sedikit yang Ibu ketahui tentang apa sih profit center dan cost center, Bu? Mungkin sedikit yang saya ketahui kalau cost center itu kayak unit yang melakukan operasional tapi dia tidak berpendapatan. Oke. Kemudian kalau profit center unit operasional yang selain dia juga mengeluarkan biaya, dia juga berpendapatan. Iya. Itu Pak mungkin.
Oke, memang kalau orang banyak ilmunya ngomongnya suka gitu, Bu. Saya sedikit yang saya tahu, sebenarnya itu udah banyak, Bu. Ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu betul. Jadi Bapak Ibu, gini maksudnya. Perspektif finansial itu cuma 2 garis besar yang Bapak Ibu bisa tarik sebagai KPI. Misal gini, oke, profit center sederhana aja, pokoknya bagian yang bisa mendatangkan revenue. Siapa aja, sales, marketing, atau siapapun yang disuruh jualan sama perusahaan, tentukan di profit centernya. Artinya apa? Oke, berapa miliar per bulan, berapa ratus juta per bulan, berapa miliar per tahun, dan seterusnya. Oke, kedua adalah golongan cost center. Cost center itu banyak banget fungsinya, memaintain biaya, mengawal pengeluaran, mendeteksi bagaimana sebuah budget itu keluar dari budget yang ditentukan dan seterusnya. Nah, orang-orang yang bekerja di ranah cost center, tentukan KPI-nya yang relevan sama job desk di cost center. Misal purchasing. Ya, purchasing tidak boleh belanja, ya kan, tanpa dasar budget yang sudah dianggarkan oleh user terkait. Ya, itu. Atau seorang HRD ya tidak boleh merekrut ya jabatan baru ketika tidak ada budget di bulan itu atau di tahun itu bahkan. Itu cost center. Ya, sederhana ya. Bapak Ibu bisa tafsirkan lagi untuk cost center lain, bagian maintenance, bagian QC itu semua bisa. Ya, silakan ditetapkan. Artinya apa? Balance scorecard ya untuk yang perspektif pertama mengajarkan ke kita Bapak Ibu bagaimana membuat target yang berbau finansial. Ya, baik itu sisi profit center mencari revenue atau cost center yang mengendalikan biaya. Ya, kenapa antara revenue dan expense itu harus dikendalikan? Ya, sederhana aja. Kalau kita masih seneng sama yang namanya profit, maka maintain-lah kedua hal tadi. Ya, jangan sampai expense-nya bengkak besar, revenue-nya kecil. Ya, ini kalau udah begini teriak-teriaknya bonus, insentif mana keluar? Lo dari mana datangnya? Ya, apa bonus, insentif semua turun dari langit dengan cuma-cuma kan enggak. Ya, ini karena kita pandai memaintain antara revenue sama expense. Ini kan bahasa matematik aja sebenarnya. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita maintain dengan baik, pasti profitnya bagus. Ya, tapi kalau dibalik revenue-nya kecil, expense-nya besar ya siap-siap aja. Jangankan bonus, mungkin gajian bisa tidak terbayarkan. Ini resiko paling pahit. Ya, oke ya Bapak Ibu, itu finansial. Ya. Yang kedua, balance scorecard mengajarkan target kerja ada yang namanya perspektif kedua, yaitu customer, artinya gini. Oke. Ya, di konsep ISO, customer pun kita bagi 2. Ya, ada customer internal dan eksternal. Ya, internal itu yang ada dalam perusahaan. Ya, kita mengklaim dia customer kita atau bukan sederhana aja. Ya, pekerjaan kita submit, kita berikan ke bagian lain, maka kita adalah suppliernya. Bagian lain itu adalah customer. Jelas ya Bapak Ibu? Orang gudang nerima barang langsung kasih produksi. Nah, berarti orang produksi adalah customernya orang gudang. Oke, yang kedua customer eksternal. Yang memberikan order berarti memang betul-betul yang memberikan PO nih ke customer kita Bapak Ibu. Artinya orang di luar company. Itu yang disebut customer eksternal. Nah, kita udah paham nih pemahaman perspektif customer. Oke, berarti KPI apa yang bisa kita tentukan di perspektif customer? Ya, misalnya internal. Oh, oke, orang QC memeriksa bagian produksi. Oke, batas rejection berapa yang masih diizinkan? Ya, orang produksi punya target juga berapa kuantiti yang harus dikeluarkan dalam 1 hari. Itu semua customer internal. Ya, orang gudang juga ngeceknya pun yang bagaimana supaya orang produksi dapat barang yang yang bagus. Jangan yang jelek tetap diturunkan, akhirnya dipakai produksi barang reject, QC keluar NCR. Ya kan sales marketingnya dikomplain sama customer, ujung-ujungnya nama perusahaan yang jelek. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi filosofinya begitu tentang perspektif customer ya. Nanti begitu selesai 4 perspektif saya jelaskan, saya keluarkan contoh real bagaimana KPI dibuat atas dasar balance scorecard. Ya, kita orang Indonesia kan simpelnya gini, nggak ikut seminar yang penting contohnya mana Pak. Ya kan gitu ya Pak, Bu. Sampelnya mana Pak supaya kita bisa tiru kan gitu. Orang Indonesia gampangnya gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah perspektif internal proses. Ya, oke. Internal proses ya. Ini kita bagi dalam 3 scope Bapak Ibu. Ya.
di mana pertama adalah inovasi. Ya, inovasi itu pengertiannya apa? Di situ dituliskan atau cakupannya apa? Penelitian dan pengembangan, produk atau jasa pelayanan yang baru, atau aplikasi baru dari sebuah produk, atau kita bilang produk baru deh. Ya, itu ranahnya inovasi. Artinya Bapak Ibu, ya, dari sini kita langsung berpikir, oh, KPI yang berbasis internal proses adalah bagaimana kita menciptakan inovasi di bagian kita sendiri. Oke. Sekarang gini, pandemi kita sudah lewatkan. Ya, oke. Suasana pun belum bisa kita tinggalkan 100%, ya. Sisa-sisa atau efek dari pandemi banyak memukul banyak perusahaan. Intinya apa sebenarnya yang harus dibuat sama perusahaan? Bagaimana melakukan improvement. Ya, judul besarnya improvement. Itu improvement isinya bisa inovasi, bisa modifikasi, Bapak Ibu macam-macam. Silakan lakukan. Nah, artinya apa Bapak Ibu, ya? Proses scope dalam internal proses yang pertama adalah inovasi. Bagaimana kita nentuin KPI di inovasi? Ya, coba belajar merefleksikan pekerjaan kita, jangan pekerjaan orang lain deh. Kerjaan kita dulu, ada nggak yang kita bisa tentukan KPI-nya dari sisi inovasi? Ya, saya kasih sedikit clue atau bantuan ke Bapak Ibu. Kalau ada timnya di perusahaan yang mampu bukan cuma berpikir tapi mengimplementasikan yang namanya inovasi, catat Bapak Ibu sebagai nilai tambah. Ya, karena perusahaan tidak mendatangkan revenue yang lebih besar dari sebelumnya, tapi kita melakukan inovasi, maka kita sebenarnya udah menekan expenses kita. Tujuan inovasi, Bapak Ibu paham ya, menekan expense kita. Ya, misal supir bawa barang, katanya, aduh kalau ada keluar ini pasti ada biaya loading unloading Pak, ketemu preman, aduh kalau nggak bisa. Oke, ya, kalaupun dikasih berapa budgetnya? Ya, orang finance atau orang kepala gudang ini harus sensitif sama hal seperti ini. Ya, kalau finance selalu meminta, oke, mana kwitansi dari orang-orang yang minta di lapangan? Kira-kira Pak Mas Adi, apakah supir kita bisa Pak dapat kwitansi dari orang yang preman di jalanan, Pak? Kalau bicaranya bisa Pak. Gimana Pak? Maaf terputus. Pertanyaan pertanyaan gini kan, apakah Oke, oh, ini Pak. Ya udah. Pak, koneksinya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Mbak Siva bisa bantu Pak Mas Adi menjawab apakah kita bisa meminta kwitansi dari preman-preman yang membantu loading unloading barang kita? Mbak Siva? Iya, iya Pak. Ya. Iya, Pak Mas Adi itu menjawabnya dia bisa atau enggak preman itu menyediakan kwitansi buat supir kita. Tadi jawaban Pak Mas Adi kalau dipaksakan bisa Pak, tapi apakah aktual? Nah itu mungkin tidak ya. Oke, Bapak Ibu, ya oke, Bapak Ibu logikanya sederhana aja ya. Preman-preman di jalan dia minta duit aja, itu karena dia nggak punya duit. Bagaimana dia menyediakan kwitansi? Jadi amat sangat kurang etis ya. Kalau saya karena gini, saya pernah membawahi gudang sampai saya pernah ikut Bapak Ibu mengantar barang bersama supir saya. Karena saya mau memperhatikan bagaimana kinerja supir saya di lapangan. Tapi saya nggak akan pernah bilang saya ikut, saya mau lihat kinerja. Wah itu kayaknya kurang asik gitu ya. Saya bilang hari ini saya kok agak penat di kantor, saya mau refreshing ya, ikut kamu jalan-jalan. Nah, itu saya bilangnya. Saya perhatikan berapa sih yang dia keluarin. Saya kan melihat bagaimana duit dia keluarin. Jadi intinya gini, orang finance atau bos gudang memaksa supir itu mengeluarkan kwitansi atas ya duit-duit yang kita kasih ke preman, itu susah Bapak Ibu, nggak akan bisa. Ya, bahkan nanti bisa jadi preman itu akan berantem sama supir kita karena meminta kwitansi. Lucu aja preman dimintain kwitansi. Tetapi nih ada batas-batas yang kita tolerir sampai nilai berapa dia tanpa kwitansi. Ya, jadi nggak apa-apa dibikinkan sama supir di kantor, tapi yang tanda tangan yang memberikan bukan premannya, tapi atasannya, kepala gudang itu tadi. Kalau konteksnya tadi saya adalah saya yang tanda tanganin. Karena kan realisasinya pasti ke atasan. Tapi pertanyaan saya tadi, apakah kwitansi bisa dirilis? Bisa diberikan sama preman tadi ke supir kita? Nggak bakal. Nggak pernah ada kwitansi preman menyediakan kwitansi. Tapi itu real ada. Silakan tanya supir Bapak Ibu semua. Nah, intinya yang saya mau angkat adalah bagaimana kita ya kan melakukan inovasi sehingga menekan expenses kita. Itu poinnya.
Ya, sama juga dengan teman-teman yang melakukan reimburse. Itu orang HRD, orang finance juga harus bantu memeriksa benar nggak nih reimburse nilainya sekian. Ya, itu inovasi. Kedua, operasi. Ya, cost efisiensi, proses kontrol, operational excellence, bahkan COPQ bagian di manufacture ini juga harus kita targetkan. Ya, COPQ ini cost of poor quality. Jadi biaya yang dikeluarkan atas produk yang reject. Ya, beberapa perusahaan saya lihat ada. Cara ngitungnya pun ada. Misalnya material terbuang sekian meter karena reject, itu uangnya berapa? Kalau di Jepang, Bapak Ibu, ya biaya reject ini harus digantikan dengan improvement. Makanya di perusahaan yang berbasis Jepang selalu ada yang namanya QCC maupun suggestion system. Ya, jadi dua metode itu yang selalu dilakukan ya di perusahaan Jepang. Kalau dia melakukan efisiensi sebesar biaya yang dia tekan, maka segitu hadiah dia. Itu ada perusahaan Jepang yang begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin improvement, kemudian dipraktekkan memang betul, ya betul angkanya bisa menghemat katakan 100 juta per tahun. Itu 100 juta bisa dikasih ke karyawan tadi yang melakukan improvement. Paham ya? Jadi revenue tidak nambah, expense-nya harus kita tekan supaya profit tetap happy. Ini jangan sampai revenue-nya tetap, expense-nya nambah, terus kita teriak bonus. Ini bagaimana kata dunia gitu loh, ya. Oke, yang terakhir di internal proses, di perspektif internal proses ada yang disebut after sale service. Ya, layanan purna jual. Isinya apa? Ada garansi, ada services, ada periodic maintenance dan improvement. Ya, itu pun kita harus terjemahkan Bapak Ibu ke dalam sebuah bahasa KPI. Misal, ya, oke, kita garansi Bapak maksimal 2 minggu setelah pengiriman barang atau setelah barang diterima. Ya, tetapi kita definisikan garansi yang masih bisa diberikan batasannya ini misalnya, tentukan. Ya, atau dari sisi services. Oke Pak, Bu, kita akan bantu kalau mesin Ibu tidak beroperasi, maka engineer kita akan datang, tetapi maksimal hanya 1 bulan setelah barang kita kirim. Oke. Nah, kalau sampai lebih dari waktu yang ditentukan, engineer kita datang terus tanpa ada keuntungan, itu bagaimana ceritanya? Kan pasti dari sisi company juga rugi. Ya, tetapi bagian dari penjualan, oke, kita masih untung tapi hanya 1 bulan, Pak. Engineer kita bisa bantu Bapak dengan free. Ya, dengan biaya yang gratis. Nanti sampai saat tertentu kita harus membuat satu MOU baru, Pak. Misalnya itu ada yang disebut engineering fee, misalnya begitu. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, perspektif terakhir ya adalah learning and growth. Ya, learning and growth secara harfiah kita tahu adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Ya. Nah, dengan definisi itu saja learning and growth pasti kita merujuk ke siapa di sini ya. Spesifik adalah orang, SDM. Oke, ya, karena mesin itu nggak bisa. Bagaimana kita melihat pertumbuhan mesin? Nggak ada. Mesin itu justru menurun, bukan bertumbuh. Depresiasi itu istilah mesin dia nggak tumbuh kan. Lama-lama akan tergerus dengan usia pakainya. Tapi orang jangan seperti mesin. Dipakai mulu malah turun. Orang itu dipakai justru makin produktif. Ilmunya nambah, kreativitasnya nambah, networking-nya bertambah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, ada 2 scope Bapak Ibu ya di learning and growth ya. Yang pertama adalah kompetensi karyawan. Ya, misal nih Pak Mas Adi punya satu tim ya, katakan 5 orang. Levelnya sama. Ya, katakan levelnya staff ya. Tahun pertama berjalan, tahun kedua berjalan, tahun ketiga berjalan. Kok sepertinya tidak ada peningkatan ya terhadap keilmuan atau kompetensi anak buah saya? Itu harus dipertanyakan Pak Mas Adi. Ya. Seorang atasan harus sensitif terhadap kompetensi bawahannya Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah diamanahkan menjadi atasan, maka pengembangan kompetensi menjadi tanggung jawab kita. Ya, kita bilang tanggung jawab kita dulu, walaupun nanti disupport sama manajemen, sama HRD, sama pihak luar silakan, tapi dari kita yang harus canangkan, gue akan kembangin lo punya kompetensi. Ya, harus dari atasan, nggak ada support atasan, anak buah itu nggak akan pinter, Bapak Ibu, nggak akan naik, nggak akan terleverage, akan begitu-begitu aja. Jadi kalau tadi saya tanya Pak Mas Adi, punya anak buah 5, 3 tahun, kemampuannya gitu-gitu aja, ya. Pak Mas Adi harus introspeksi juga apa yang saya sudah perbuat 3 tahun terakhir sama anak buah saya. Oke ya.
lewat KPI saya bantu Bapak Ibu. Kompetensi karyawan itu isinya 3. Dalam kurung itu KSA, artinya knowledge, skill, dan attitude. Ya, knowledge sama skill itu beda tipisnya gini aja. Orang kalau sudah punya knowledge dipraktekkan, maka jadi skill. Ya, simpelnya gitu ya. Dalam bahasa yang sederhana aja deh. Ya, jadi orang disebut skill berarti dia telah mempraktekkan pengetahuannya. Betul nggak Bapak Ibu? Orang kalau punya pengetahuan belum pernah dipraktekin, kita nggak bisa dia sebut skill. Ya, contoh gampang gini aja. Mas Adi, ya, Pak Mas Adi ini punya majalah otomotif, ya, koleksinya banyak banget gitu Pak Mas Adi, ya. Tapi begitu ditanya, ya Pak Mas Adi bisa nggak bawa motor? Nggak bisa Pak Pri. Ya, jadi kumpulan majalahnya yang begitu banyak ternyata tidak mengindikasikan Pak Mas Adi bisa bawa motor. Tetapi kalau ditanya spek motor ini, spek motor itu, beli spare part ini di mana, beli spare part itu tahu semua, hanya mengendarainya yang belum. Maka Pak Mas Adi diklaim baru punya knowledge tapi belum punya skill. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi learning and growth mesti masuk di salah satu perspektif di KPI. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya mau ambil contoh ya. Saya keluar dulu dari materi. Saya ingin ambil contoh KPI-nya sales dan marketing ya. Boleh di sini bisa bersuara siapa yang sales marketing Bapak Ibu? Apakah ada? Oke. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Oke, saya besarkan sampai 200%. Nah, ini contohnya ya. Jadi proposal KPI departemen tahun berapa? Departemen sales marketing periode berapa ya? Oke. Bapak lihat cara penyusunan KPI ini ya yang berbasis balance scorecard ya. Nah, ini kita lihat. Nomor 1, perspektif finansial itu ada 4 item. Oke, Bapak Ibu yang sudah ada di ruang Zoom ya, tolong fokus terhadap materi yang saya share. Ya. Oke. Finansial pertama itu disebutkan sales achievement. Artinya bagaimana pencapaian penjualan. Ya. Oke, saya ke atas sedikit. Di sini ada target bobot 10, targetnya di situ tertulis 8,25 M. Ya, per kuartal. Per kuartal itu per 3 bulan. Nah, ini cara bacanya gitu. Ya, jadi target sebelah kiri 8,25 M, unit targetnya miliar per Q. Q itu kuartal. Ya, gampang kalau seorang sales di angka penjualan. Oke, lihat perspektif. Item kedua di finansial adalah sales direct. Sales direct ini, jadi satu perusahaan ini mewajibkan seorang sales itu harus melakukan penjualan langsung. Ya, misal di regional dia customer siapa? Dia harus melakukan penjualan atas produk yang dia jual. Ya, karena ada kebijakan satu regional itu juga boleh menjual ya kan produk di luar yang dia tentukan dari perusahaan. Jadi misal gini Bapak Ibu, perusahaan punya item produk 10, tapi dibagi ke sales engineer 3 orang. Oke ya, 3-3 ya gitu. Tapi kalau ada potensi ya di marketnya dia, tapi bukan produknya dia juga bisa jualan. Ya, itu kalau dalam sales marketing disebut mixing product namanya, ya atau product mix. Ya, itu seperti itu sales direct. Nah, yang ketiga ya contoh item KPI-nya adalah sales by product growth. Ya. Jadi perusahaan itu ingin ya dari sekian banyak produk ya yang dijual harus bertumbuh. Karena sales marketing ya punya satu tren gini. Ada 10 produk tapi paling cuma 4-5 biji yang dijual. Jadi 5 biji lainnya kayaknya dicuekin aja. Itu nggak boleh oleh perusahaan ini. Makanya disebut sales by product growth. Artinya penjualan dari produk yang bertumbuh. Ya, karena saya tahu di perusahaan ini produk yang dijual produk impor, dia ambil dari prinsipal. Bapak tahu kita jual produk prinsipal dan tidak laku, tidak dijual, itu lama-lama biaya agensi untuk sebuah prinsipal juga akan kegerus. Ya artinya bayar terus, tapi kita nggak ada keuntungan karena nggak dijual sama orang sales kita. Ini kan gimana? Ya perusahaan akan rugi, makanya disebut sales by product growth. Semuanya harus dijual. Ya bahasa Inggrisnya di sini disebut product growth. Jadi semua produk itu tumbuh gitu loh, dijualin. Oke ya, paham ya? Nah, perspektif terakhir di item finansial adalah overdue. Ya, jadi overdue itu adalah batas ya, batas
pembayaran yang sudah lewat dari jatuh tempo. Misal gini, pembayaran harus 3 bulan, tapi dia 3 bulan belum bayar-bayar. Nah, orang sales marketing itu ditargetin, pokoknya sebelum jatuh tempo, lu harus masuk pembayarannya maksimal sejatuh temponya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kan ada perusahaan yang meng-create komisi seorang sales adalah pembayaran yang tepat waktu. Ini kan logika banget. Kalau bayaran nggak tepat waktu, ya perusahaan mau bayar komisi dia pakai apa? Pakai daun pisang. Nah, silakan kalau komisinya mau dibayar pakai daun pisang juga aja beli gitu loh. Harus ada yang ada penjualan gitu loh, ya. Nah, saya mau tanya sampai sini dulu. Dari contoh yang saya ambil, apakah mudah dipahami nih buat Bapak Ibu? Ya, coba saya mau sampling dulu ke Pak Japar Sidik. Apakah ada dalam ruang Zoom ini Pak Japar Sidik? Oke, Pak Johan Anto deh. Halo Pak Johan, tadi sudah terlihat videonya Pak. Ya Pak, Iya, Bapak Bapak. suaranya Pak? Ya, Bapak punya basic sales marketing? Enggak Pak. Oh enggak, Bapak masih bekerja? Iya Pak. Oke, mohon maaf bagian apa Pak? Saya kebetulan dari bagian ini pengembangan produk Pak. Oke, tetapi kalau Bapak tadi lihat bagaimana men-setup KPI seorang sales marketing bisa dipahami nggak Pak? Bisa Pak, mudah Pak. Ya, jadi saya baru munculkan perspektif pertama yaitu finansial. Iya Pak. Ya, oke. Satu lagi dari ibu-ibu dong, saya mau minta siapa ya di sini? Oke, Ibu Kosasi, Ibu Rizka Wuri Handayani. Kalau nggak bisa buka video, boleh buka mic-nya Bu, Ibu Rizka. Iya, Pak. Iya, Ibu masih bekerja? Masih. Ibu bagian apa? Kebetulan saya bagian HRD. Oh, HRD. Oke. Ini persis dengan karir saya terakhir nih di corporate nih. Oke, tapi pertanyaan saya simpelnya gini dulu, Bu. Ibu tadi sudah lihat KPI sales marketing yang saya share screen? Iya, sudah. Oke. Walaupun Ibu bukan orang sales marketing, tetapi pertanyaan saya mudah nggak untuk membuatnya? Untuk secara aplikatif cukup mudah. Oke. Saya belum tanya dulu bagaimana prakteknya ya, Bu. Oke. Karena saya lebih percaya kita mudah praktek karena kita bisa lebih simpel membuatnya. Ya, itu yang paling penting ya. Artinya kalau orang di luar sales marketing bisa melihat itu mudah, mestinya orang sales marketing bisa menilai jauh lebih mudah. Gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, karena Ibu sudah ada di sini, saya juga boleh nih, saya men-share screen KPI-nya HRD, Bu. Oke. Dipanteng ya, Bu. Dan juga Ya. Bapak Ibu yang kebetulan scope kerjanya sama dengan Ibu Rizka ya. Sebentar. Oke, saya share screen ya, Bu. Nah, ini. Tadi dengan Ibu siapa, maaf? Rizka. Ibu Rizka ya? Iya, betul. Ya. Nah, Ibu Rizka, ini salah satu saya ambil contoh KPI HRD, Bu. Ibu di kantor sudah punya KPI? Ada. Ada. Oke. Ibu juga memakai balance scorecard? Belum. Kebetulan untuk balance scorecard belum. Masih base ininya. Oke, baik. Job desk. Saya share screen, tapi saya tidak mau mengklaim ini KPI-nya lebih baik dari punya Ibu. Ya, rasanya kurang etis karena saya juga pertama belum tahu KPI Ibu seperti apa, tapi lebih senang saya sharing. Oke, thank you, Pak. Nanti kalau bisa dipakai sama Ibu silakan gitu. Kalau belum sesuai nggak apa-apa, disimpan dulu aja ya. Oke. Ini pertama, Bu, kita lihat di sini kompensasi dan benefit calon karyawan. Ya. Jadi KPI pertama di perspektif finansial, orang HRD ini, Bu, ya, harus menghemat budget rekrutmen. Itu poinnya. Nah, salah satu yang di KPI kan gini, budget rekrutmen itu bukan cuma budget gaji karyawannya, Bu. Ya, tetapi bagaimana dia katakan lagi melakukan seminar tenaga kerja ya, atau dia pameran untuk merekrut calon karyawan di satu tempat misalnya, itu juga termasuk biaya rekrutmen. Tapi di sini yang spesifik ingin di KPI-kan adalah tentang gaji. Ya, Bu Rizka lihat di situ kolomnya adalah persen kompensasi dan benefit dalam kurung salary calon karyawan. Ya, misal gini, Bu Rizka pernah negosiasi gaji calon karyawan? Pernah, Pak? Pernah, oke. Misal kita bilang staff, ya. Staff pengalaman 3 tahun pendidikan S1 laki-laki, ya kan? Kemudian
dia menawarkan gajinya itu 7 juta seorang staff ya. Nah, tetapi dengan pengalaman, pendidikan dan kualifikasi yang dia punya, kok kita baru bisa bayar 5,5 juta, Bu. Oke, budget kita bilang 5,5. Nah, Ibu ketika ya 5,5 juta ini plafon Ibu, kalau Ibu bisa bawa dia masuk atau join di 5,5 juta, maka Ibu sudah melakukan KPI yang baik. Oke, kalau ternyata nego-negonya ternyata dia mau close-nya di 6 juta, jadi dia turun kita naik. Dengan persetujuan manajemen tentunya dia kita terima di angka 6 juta, Ibu sebenarnya sudah mengambil budget 500.000 dari jabatan itu. Oke. Nah, kalau kita bikin budget tahunan yang sebenarnya 5,5, maka 500 itu harus diambil dari budget yang lain. Artinya, item budget lain harus dikurangi 500 untuk nutupin budget salary karyawan itu. Ya, kalau Ibu bisa menggaji atau negosiasi di bawah 5,5 juta, di bawah plafon, maka Ibu sudah bisa menghemat. Misal, ternyata close-nya di 5 juta, Ibu sudah menghemat 500.000. Gitu loh. Nah, Ibu Rizka pernah nggak di-brief sama atasan tentang target-target KPI-nya rekrutmen seperti ini, Bu? Ada pernah sih, Pak. Pernah ya? Oke, saya rasa ini standar. Nah, itu memang tantangan-tantangannya orang HRD. Tetapi biasanya ya nego-nego gini diberi ke orang yang jabatannya memang dikasih authority untuk melakukan negosiasi gaji. Nah, biasanya negosiasi gaji di umumnya perusahaan itu middle level ke atas. Ya, jadi saya memprediksi Ibu Rizka ini sepertinya middle level ke atas karena diberikan wewenang. Betul nggak, Bu, pernyataan saya? Bisa dibilang seperti karena masih ini perusahaannya masih kecil gitu, masih berkembang, jadi ya, apalagi masih kecil biasanya wewenangnya itu agak luas ya Bu ya, tidak terbatas gitu loh. Baik ya. Jadi itu Bu. Nah, item kedua saya kasih contoh juga nih. Di sini ada yang disebut lead time rekrutmen karyawan, Bu. Ibu bisa lihat di C1. Jadi masuk perspektif customer. Artinya apa? Artinya ya tidak ada HRD ya oleh atasannya begini. Ya sudah, kamu rekrut seketemunya kamu aja deh. Pokoknya kalau udah dapat ya udah kita terima, kita pekerjakan. Begitu nggak, Bu, di tempat Ibu? Tidak, Pak, ada deadline. Iya, jadi perusahaan nggak mau sembarangan. Nanti terserah kamu berapa lama. Lo kalau dapatnya 2 tahun bagaimana? Repot dong, kedodoran dong bagian yang membutuhkan. Nah, maka itu ya, siapapun termasuk Bu Rizka yang bergerak di skop HRD ya, untuk rekrutmen tentukan lead time-nya. Misal gini, oke, start 30 hari, middle level katakan 40 hari. Top level katakan 2-3 bulan. Karena makin tinggi posisi, makin sulit melakukan seleksi atau rekrutmen. Nah, lead time itulah Bapak Ibu yang menjadi target kita yang kita harus penuhi di proses rekrutmen. Nah, kalau user ini nggak tahu, kasih tahu Ibu Rizka supaya orang lain nggak mengklaim Ibu Rizka kalau rekrut orang lama banget sih gitu loh. Ya, mereka harus tahu. Ini sama seperti orang purchasing bikin lead time pembelian barang. Ya, jangan kayak Doraemon maunya gitu ya. Purchase request masuk pagi-pagi, sebelum makan siang barangnya udah nongol. Emang lu beli paku, beli kue apem atau beli combro yang di depan kantor aja kita bisa comot gitu loh. Kan gitu ya Bu Rizka ya? Iya, betul. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan dedikasikan contoh-contoh KPI saya di sini di laptop saya ada sekitar 10 sampai 12 ya, contoh dalam bentuk PDF. Jika Bapak Ibu nanti berkenan ya memberikan memiliki modul atau sertifikat, nanti saya akan titip ke Mbak Siva 10 atau 12 contoh KPI ini dalam PDF. Ya, kalau saya mengklaim Bapak Ibu baca 4-5 biji aja sudah bisa membuat KPI-nya. Ya, saya jamin itu, asal bacanya serius. Ya, bacanya serius, nggak bisa memahami juga. Setelah kelar webinar ini, saya buka ruang diskusi, silakan untuk bisa kontak ke saya. Ya, oke. Itu contoh yang tadi KPI ya. Saya masuk ke modul dulu Bapak Ibu karena kita terbatasnya waktu ya. Oke, sudah terlihat Mbak Siva? Sudah, Pak. Oke. Tadi kita sudah sampai sini ya. Ya, perspektif learning and growth. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini cara baca dari slide ini begini ya. Jadi Bapak Ibu, perspektif finansial itu ya, yang paling atas itu adalah KPI yang tidak bisa terulang ketika 3 perspektif di bawahnya tidak tercapai. Ya, saya ulang pelan-pelan ya Bapak Ibu. Perspektif finansial ya akan tidak tercapai ketika 3 perspektif di bawahnya juga tidak tercapai. Ya, karena finansial ini kayak lampu spion.
ya kalau sudah berlalu, sudah terjadi, ya dia nggak bisa diulang. Contoh gini, Ibu Rizka misalnya perusahaannya setelah tutup tahun pajak, dihitung profit and loss-nya, katakan untung 20% Bu marginnya. Oke, 20% marginnya. Nah, kalau sudah dihitung begitu, artinya performa Ibu bisa nggak diutak-atik di tahun itu? Ya, pasti nggak bisa kan ya Bu Rizka? Pasti kita akan bisa rubahnya itu di tahun depan. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Di KPI balance scorecard itu ya, perspektif customer, perspektif internal proses sama learning and growth itu yang bisa memberikan kontribusi terhadap perspektif finansial. Itu intinya. Ya, jadi tidak ada tuh sales marketing yang ordernya bisa dieksekusi dengan baik kalau ketiga perspektifnya tidak berjalan. Misal gini, orang sales marketing dapat PO 1M, tapi purchasing beli materialnya lambat banget. Orang produksi lambat banget eksekusinya. Orang QC ngeceknya kagak bener. Orang delivery ngirimnya aja kagak bener, barangnya reject di tengah jalan. Itu bagaimana Bapak Ibu bisa tepat waktu dibayarkan invoice-nya kalau kondisinya seperti ini? Ya, ini juga filosofi nih. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu ya. Nah, kemudian ya sampai akhirnya kita tetapkan bahwa perspektif learning and growth itu adalah KPI masa depan. Ya, jadi Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mentrainingkan orang, menseminarkan orang atau membentuk kompetensi dia semakin bagus, itu tidak bisa bim salah bim. Ya, training hari ini Anda 3 hari langsung ya dipraktekin. Ya, training itu investasi, memang harus dilihatnya apa? Secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama. Ya lamanya juga nggak sampai 10 tahun gitu ya Bu, tergantung memang item materinya apa. Terus kedua, perspektif internal proses dan customer disebut perspektif sekarang. Yang bisa dengan secara cepat dibetulkan itu hanya di perspektif internal proses dan customer. Sedangkan perspektif finansial ya kemarin. Karena ujung-ujungnya tinggal kita rugi atau laba, ya. Untung atau rugi cuma itu aja tuh. Mau berapa banyak item KPI disusun di finansial, ujung-ujungnya cuma sebenarnya kita rugi atau untung. Ya, oke, yang itu saya lewatkan. Nah, ini saya mau buka gini. Nanti Bapak Ibu pada saat penentuan bobot sama target dalam sebuah KPI, Bapak Ibu pakai ini aja. Ya, targetnya pakai asas SMART, ya harus spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis, sama punya batasan waktu. Sedangkan bobot cukup 5 sampai 30. Ya, range sebuah KPI di dalam balance scorecard 5 sampai 30. Kalau jadi gini. Maksimum bobot dalam sebuah KPI adalah 100. Jadi kalau misalnya perusahaan oke Pak Mas Adi KPI Bapak 98%, itu artinya apa? Bobot yang terpenuhi 98. Ibu Rizka katakan cuma 75% KPI-nya, ya berarti Ibu ada yang loss 25%. Nah, artinya dengan bobot 100%, kemudian kita kasih nilai 5 sampai 30, itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau 5, ini kan minimal 5, maka KPI-nya sampai ada 20 item. Karena harus 100 kan? Kalau maksimal 30, ya kan? Maka cuma ada 3 sampai 4 item. Ya kan? 30, 30, 30, 10 atau 25, 25, 25, 4 item selesai. Ya. Nah, KPI untuk pemula saya anjurkan tidak perlu banyak-banyak bikin itemnya. Ya, namanya pemula. Bayi aja baru lahir nggak boleh kan makan jengkol, nggak boleh makan rendang. Tapi yang dimakan adalah kalau nggak ASI atau bubur tim, nasi tim, yang lunak-lunak dulu. Ya, Bapak Ibu, jadi anak baru lahir jangan kasih Kentucky Fried Chicken ya, Bu. Bisa repot nanti mulutnya, ya. Itu bobotnya dan target. Oke. Kemudian KPI corporate saya rasa nanti sangat mudah ini dipahami ya. Ini juga contoh-contohnya ada perspektif finansial, customer, ya, internal process, learning and growth, ini juga ada. Nah, saya mau bilang ya, buat implementator pertama ya, yang pertama kali mau KPI, ini yang slide ini saya sampaikan, Bapak Ibu harus paham. Ya, Bapak Ibu harus paham. Apa maksudnya harus paham? Jadi gini, ya. Komitmen ya di poin pertama itu menjadi penting buat kita mulai ber-KPI. Ya, sekali lagi ini untuk yang baru mulai ya, Bapak Ibu. Ya, komitmen itu apa sih? Perjanjian. Ya, manajemen atasan bawahan harus kompak, solid. Ya, misalnya gini, mau minta data ke departemen lain. Tapi departemen tutup pintu. Waduh, sorry, nggak bisa dikasih. Padahal itu nggak konfidensial. Ya, misalnya gini. Oke, purchasing saya minta data dong. Berapa banyak barang yang saya beli di bulan ini beserta rupiahnya misalnya.
Karena saya mau menghitung cost berapa banyak nanti yang kita bisa investasi di tahun pajak tahun depan. Ya, ini kan nilai-nilainya juga kita harus tahu. Ya, nah ketika menentukan misalnya oke deh kita naikin 10% karena kita anggap oke ntar ada inflasi misalnya. Ya, kedua Bapak Ibu keinginan untuk berubah. Ya, KPI bagi implementator baru ya, jika dia tidak punya mindset yang mau maju, maka dia akan bilang ngerepotin. Apa sih ini metodenya Bu Rizka, Pak Mas Adi? Aduh, saya kok makin bingung, makin pusing. Nah, itu mental-mental block yang suka terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu setelah seminar webinar ini ngerasa bahwa pentingnya sebuah KPI, ya bagaimana menjelaskan ke mereka dengan yang sangat mudah supaya mereka nerima. Oke. Yang berikutnya kerjasama antar departemen individu. Tidak ada KPI yang bisa dilakukan sendirian. Baik antar personil dalam suatu departemen atau dengan departemen lain. Ya, jadi di sini ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, dalam KPI juga tidak boleh ada orang yang sombong. Gue nggak butuh tuh bagian dia, gue nggak butuh bagian sini. Nggak bakal bisa, pasti butuh bantuan. Silakan nanti dijalani deh. Pasti kita butuh bagian lain. Dan yang terakhir, adalah data dan pengolahan data. Ya, Pak Mas Adi mungkin juga bisa jawab pertanyaan saya. Apakah dalam sebuah perusahaan departemen tidak punya data, Pak? Pastinya punya data, Pak. Pasti punya data. Dalam KPI tidak cukup, Pak, dengan punya data, tapi harus diolah. Ya, misal gini, Bapak bagian apa, Pak Mas Adi? Saya ini bagian umum, Pak, ngerjain aja. Oke, nggak apa-apa, Pak. Istilahnya palu gada kan, Pak? Iya, kan kata Bapak kalau perusahaan kecil kerjaannya banyak. Iya. Misal, saya anggap Bapak General Affair memaintain infrastruktur. Betul ya, Pak? Oke, Pak. Oke. Bapak bilang, misal ditanya sama atasannya, oke Pak Mas Adi, setahun terakhir, apa infrastruktur kita yang sudah diperbaiki? Bapak, ya artinya gini, artinya renovasi apa yang sudah kita lakukan dalam setahun terakhir, kan pasti ada datanya kan Pak? Iya, Pak. Oke. Kalau ditanya itu, mungkin kalau nggak ngolah data, Bapak jawabannya akan tidak eksak. Betul nggak, Pak? Betul. Berapa banyak, terus berapa keluar biayanya, berapa lama pengerjaannya, berapa banyak vendor yang kita undang, itu semua data, Pak. Pertanyaannya di KPI tidak cukup dengan punya data, tapi mau apa nggak diolah, itu akan membantu KPI. Ya, SDM yang direkrutmen sama Ibu Rizka, berapa banyak harus diolah. Oke, 3 bulan terakhir kita merekrut sekian posisi, kita mendatangkan sekian karyawan, kita mengeluarkan budget salary sekian ratus juta. Itu semua data yang diolah. Kalau nggak diolah, ya akan keluarnya gini aja. Ada kok karyawan yang direkrut, ada kok karyawan yang keluar, ada kok karyawan yang nggak mau masuk. Nah, cuma begitu doang, nggak tajam. Nah, kemudian hal yang harus direview. Bapak Ibu udah belajar, Bapak Ibu udah bisa bikin, Bapak Ibu sudah bisa mengukur KPI. Wah, saya cuma 50%, Pak. Gimana nih, Pak, memperbaikinya? Nah, ini di sini, ya. Jadi, di sini kan pertanyaannya, pernyataannya, apa sih yang harus ditinjau ulang dalam KPI balance scorecard kan gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Semua lapisan dalam perusahaan, ya, ketika mau mereview KPI, yang pertama dilihat adalah bagaimana action plan itu dilakukan. Ya. Jadi, tadi ada satu kolom, Bapak Ibu. Nah, ini nih. Ya, AP. Ya, AP ini kursornya saya gerakin Bu di AP. AP ini action plan, artinya tindakan apa yang Bapak Ibu mau melakukan supaya KPI-nya tercapai. Ya. Oke, Bapak Ibu misal orang sales marketing, mungkin tidak ya dengan target yang tinggi tapi jumlah visitnya kecil. Ya, saya yakin Pak Mas Adi pun yang bukan orang sales marketing bisa jawab. Betul nggak Pak Mas Adi? Pak Mas Adi? Ya Pak, betul Pak. Artinya kalau Bapak ditargetin misal seorang sales 100 juta per bulan, tapi dia lebih sering banyak di kantor Pak. Jarang pernah menanyakan, jarang pernah meeting, jarang pernah telepon, tapi dia mau memaintain 100 juta. Bisa nggak kira-kira Pak? Kalau lihat indikatornya nggak bisa Pak. Iya. Jadi semakin tinggi target penjualan, maka akan semakin banyak jumlah visitnya. Ya, udah dibeli nih, jangan happy dulu Pak. Bagaimana mesin setelah beroperasi? Setelah 1 bulan, Pak masih bagus nggak mesin kami? Ya, bahkan kadang-kadang sales marketing itu ada kok yang nggak kaitan sama pekerjaan ditanyain. Misalnya, aduh Bapak, saya lihat di Instagram, Ibu ulang tahun ya hari ini. Salam ya Pak dari kami, semoga sehat, langgeng terus. Betul nggak Pak Mas Adi? Iya Pak. Sales itu sampai begitu, anaknya ulang tahun, datang ke kantor, titiplah sekedar kado-kado kecil. Itu sebenarnya remeh-temeh.
Tetapi di mata customer jadi besar. Wah, ini perhatian banget ya. Biasalah Pak Bu. Ini kan dalam rangka approaching katanya kan, dalam rangka pendekatan ya. Nah, setelah action plan baru tuh ya dilihat KPI-nya, coba kita review bobotnya, targetnya ya. Gitu. Jadi jangan buru-buru, waduh saya nggak capai KPI-nya ganti Pak, nggak bisa begitu juga. Ya. Jadi saran saya, kalau baru mulai Bapak Ibu, jangan terburu-buru, aduh saya nggak capai, baru sebulan jalan rubah KPI-nya. Ya. Kemudian langsung putus asa gitu ya. Cek dulu action plan-nya udah efektif atau belum. Ya, ini yang paling penting ya. Baru nanti KPI-nya kita review, bobotnya ketinggian nggak, targetnya bagaimana ya. Jadi harus sabar, ber-KPI memang harus sabar ya. Nah, ini rambu-rambu aja nilai-nilai yang ada di KPI Bapak Ibu kita bisa ikuti ya. Ini report KPI. Jadi bagi siapapun Bapak Ibu yang ada di ruangan ini menjadi koordinator KPI, ini salah satu cara membuat laporannya begini. Ya, jadi misal ini purchasing ya, kita bisa bilang oke, tahun ini performance purchasing perspektif yang paling besar adalah customer karena mencapai nilai 100. Ya, yang ada di middle performanya hanya perspektif IP yaitu cuma mencapai 83,75. Yang masih underperform dua perspektif finansial dan learning and growth. Masing-masing cuma 76 dan 53. Nah, kan cara bacanya enak. Ya, sudah berupa gambar, kemudian berwarna, traffic light lagi kayak rambu lalu lintas. Orang udah asumsinya udah cespleng aja, merah berarti nggak perform, hijau bagus. Ini kuning bisa meleset nih. Gampang. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini by score juga bisa dilakukan by section. Ya, kalau ini yang kedua HRD kita bilang, oke, bagian yang masih bagus on track adalah performance management. Ya, ini yang sedang-sedang aja training and development, kepersonaliaan ya. Yang underperform adalah combine, rekrutmen dan legal. Ya, jadi kita enak Bapak Ibu dengan bahasa-bahasa simbol gini ya. Terus kemudian action plan. Action plan itu kita ciptakan kalau kita tidak tercapai. Ya, Bapak Ibu yang atasan ya menjadi atasan di kantor, jangan sampai lupa kalau timnya tidak mencapai target, harus disuruh buat action plan. Ya kan, dengan kata lain gini, oke, you nggak kecapai, you mau melakukan apa supaya bulan depan kecapai. Ya, jangan santai aja, tidak tercapai tapi tidak melakukan apa-apa, dimaafkan terus. Ya ini nggak berkembang orangnya. Ya, bapak jadi nggak berkembang, anak buahnya berkembang, ujungnya perusahaannya jadi nggak berkembang. Ya. Nah, untuk membuat action plan, saya menyarankan bikin analisa fishbone diagram. Ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu nih, root cause analysis-nya apa. Jadi analisa akar penyebabnya apa. Apakah manusianya, metode, tools-nya, material, lingkungan, ataukah regulasi, silakan ditentukan. Ya, ini banyak contoh di slide ini. Ya, jadi yang paling penting Bapak Ibu, jangan pernah takut kalau KPI itu tidak tercapai. Apalagi baru belajar, maksimalkan aja di action plan. Ya, review terus action plan. Aduh nggak efektif, diganti metode lain, ganti action plan lain. Kemudian besok minggu lain nggak tercapai, coba cari cara lain, action plan lain. Ya, ini saran saya di action plan. Nah, ini terakhir ya. Ada yang disebut special case dalam KPI, Bapak Ibu. Ya, special case adalah ya ini di sini disampaikan ya. Jadi KPI sebuah departemen tidak tercapai. Ya, pokoknya udah indikatornya nggak kecapai aja ini. Nah, cuma begitu ditanya penyebabnya apa? Nah, ini. Ya, penyebabnya ada di bagian itu atau di bagian lain. Ya, kalau ternyata di bagian itu, ya bagian itu harus perbaiki. Tapi kalau ada di bagian lain, maka bagian lain yang harus memperbaiki. Ya, ini sebagai catatan ke manajemen nih. Ya, misalnya gaji karyawan terlambat, itu semata-mata belum tentu kesalahan HRD. Dicek dulu, diinvestigasi. Apakah HRD-nya kah, apakah bagian finance-nya, atau bahkan top manajemen. Terlambat tanda tangan di waktu yang ditentukan, akhirnya juga bisa terlambat. Ini macam-macam. Ya, ini yang kita sebut root cause analysis. Ya, untuk menginvestigasi sebuah KPI departemen tidak tercapai. Ya, nah itu saja materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Di laptop saya sudah 11.23. Sekali lagi teman-teman, event ini yang luar biasa dibawakan oleh Pak Pri ini gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin penasaran dengan materinya tadi dan ingin memiliki materinya, monggo silakan di capture barcode-nya. Nanti teman-teman akan kehubung dengan Mbak Siva untuk order barcode-nya. Plus sertifikatnya, ada satu sertifikat yang seperti di kanan, ini ada CPD-nya atau Continuous Performance Development-nya sebesar 4 atau 3 jam kalau nggak salah. Ya, ada investasi sebesar 150.000 untuk mendapatkan sertifikat dan e-materialnya. Jadi sekali lagi, monggo langsung difoto barcode-nya, nanti akan ke kontak ke Mbak Siva. Tak ada gading yang tak retak.
Jadi tolong lakukan inputan buat kami jika ada yang kurang-kurang selama 2,5 jam ke belakang tadi, tolong diberikan masukan sehingga kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Pri yang membawakan acara dengan luar biasa di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada azas manfaat untuk teman-teman semua dan ilmunya bisa dipraktekkan ya, nggak hanya teorinya saja, tapi bisa langsung dipraktekkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk perusahaan dan untuk teman-temannya secara langsung ya. Sehingga struktur pentargetannya akan lebih baik dengan menggunakan filosofi balance scorecard yang sudah diberikan oleh Pak Pri. Itu saja. Kita ada acara penutup foto bersama ya. Siva, tolong dibuka teman-teman, tolong buka kameranya. Baik, Pak. Saya Maskernya nggak bisa dibuka ya berarti ya. Di rumah sakit ya ini. Yang bisa, oke, dibuka kameranya, monggo. Ada Pak Dedi, Pak Anton, oke. Siap? Kasih senyum terbaiknya, kasih jempol mungkin ya, kasih jempol buat Pak Pri ya. Luar biasa di pagi hari ini. Tolong difoto Mbak Siva. ya, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua, tahan dulu. 1, 2, 3. Slide yang ketiga, walaupun tidak ada kameranya. Nah, dan slide yang keempat, juga yang kelima. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Pri atas penjabaran yang luar biasa. Salam sehat selalu. Saya tutup ya semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Terima kasih Pak Putra. Sami-sami. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, Bapak, semangat semua. Salam Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Assalamualaikum.